apa mau belakang. Gue udah bilang tadi orang, gue mau geblukin kali ya, gue belakangin kali ya. Gimana pun caranya, gue nggak ngerti lah. Lu mau aturnya gimana? Udah ngerti cara main kan? Sisanya PD-nya kalian udah jago. Apa yang kita takutin? Ya nggak? Talon juara! Ya buat format PMSL kali ini lumayan rumit sih menurut gua, karena ya berarti tidak ada trial and error yang bisa kita gunakan di PMSL Week 1 kali ini ya. Jadi emang harus kita maksimalin semua game ya. Adanya perubahan signifikan dari sistem format sekarang adalah dari grup stage diambil 8 dan 8 terbaik atau top 8 dari grup stage itu bakal langsung lolos ke Super Sunday, yang dimana rank 9 sampai 16-nya itu lanjut ke Last Chance. Jadi dari sudut pandangku pribadi ada dua sisi, yang dimana kalau misal langsung lolos dari grup stage ke Super Sunday, yaitu artinya kayak kita punya jaminan lah, kita punya satu nyawa dan udah kita pakai buat langsung lolos ke Super Sunday. Sedangkan kalau kita harus main di Last Chance itu ibaratnya kita pakai nyawa kedua kita buat lolos ke Super Sunday. Yes, Today is the die. If you wanna die, just die. gimana hari pertama nih? Ya masih dengan excited setelah melihat kemarin grup A versus C. Mereka apa ya? Kayak pengen main dari kemarin lah. Belum enak lah mainnya, belum dapet banget lah feel mainnya. Sama ya mungkin masih adjust juga kan sama sistem format yang sekarang. Yang pertama kayak biasa, jangan lupa dari dalam saling ingetin ya buat doa. Karena kayak biasa ya doa, ya apa usaha tanpa doa kan hitungannya kayak orang sombong ya. Jadi ininya doa minta dibantu, minta dikasih kemudahan, dikasih kekuatan buat ngejalanin segala sesuatunya. Terus yang kedua, ngerimain lagi yang tambahan dari Lino tadi, ya poinnya adalah apapun yang terjadi ntar, apapun hasilnya, kayak jangan pernah sekalipun kayak kalian ngerasa teman gua goblok banget, ini kayak ini udah nuhub segala macam. Jadi intinya jangan sekalipun kayak ngeremehin teman kalian atau nganggap remeh teman kalian atau gimana segala macamnya. Ya intinya saling support aja, karena kan balik lagi di dalam cuma ada kalian berempat doang. Jadi kalian harus bisa saling ngerangkul sama support satu sama lain. Terus yang ketiga kayak biasa, respect sama musuh kalian siapapun itu, cuman jangan terlalu apa ya, kayak pasang respect itu terlalu tinggi, karena itu bisa bikin kalian jadi malah takut-takut. Dan jangan juga terlalu over PD, karena itu bisa bikin kalian jadi kayak malah bikin blunder kayak gitu segala macam. Jadi intinya kayak respect secukupnya, sisanya ya kalian udah tahu kayak kemampuan kalian gimana, ya sisanya kasih yang terbaik. Terus nyambung yang tadi Doni bilang, nggak usah terlalu pikirin masalah poinnya gimana segala macam, karena objektif kita kayak biasa ya di liga kita pingin bikin progres lah. Kayak misalnya kan kita kemarin sudah ada progres ya di sini. Ini kan udah real game, real match, real turnamen juga segala macam. Di sini kita butuh progres. Jadi ya tiap match yang kita mainin dimaksimalin biar di liga ini kita bisa maksimal, dan ntar persiapan buat di finalnya juga bisa jauh lebih maksimal lah ya. Oke. Selebihnya enjoy dan main aja kayak biasa. Yuk, sebelum kita mulai turnamen official pertama kita ini, marilah kita berdoa menurut agama dan percayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Sebenarnya nggak ada masalah yang terlalu signifikan sih, lebih ke arah ya emang dari masing-masing individu atau anak-anak lagi dalam keadaan yang tidak waras aja. Jadi apa yang udah kita latih, apa yang udah kita persiapkan, dan strategi apapun yang akan kami gunakan dalam hari H turnamen, baik itu dari grup AB ataupun BC dan juga Last Chance dan lain sebagainya, itu sama sekali nggak bisa dieksekusi dengan baik. Salahnya masih 3. Iya, tunggu break aja tuh baru mulai. Tadi ini peluru DPS lu kebagi kah damage-nya? Iya. Nggak jatuh cuk dua-duanya yang kamu nembak, yo. Misalnya gue cuma ini nih, ya kalau di sini ya pintar-pintar, jangan terlalu lebar, jangan terlalu tight. Baik. Jauh.
circle nggak usah terlalu dikejar ya. Terus jangan bolong belakangnya. Ya sisanya ya tinggal benerin perang aja. Selebihnya kalian udah tahu cok harus gimana segala macam. Oke? Jangan terlalu kaku cok, enjoy aja, beraniin perang. Ya Pak. Berani aja Cok ya. Udah itu ya pesan gua. Berani. Berani. Talon juara. Mino. Kalau sampai Talon melewati Genfos, terus fokus ke arah pemain Bigatron yang lain, Genfos bisa menjadi pembeda, tapi Genfos sudah mulai menunjukkan satu batang hidungnya di depan para pemain-pemain Talon, sehingga sudah diketahui di mana Genfos berada dari Genfos. Langsung ditumbangkan. Luxi berhasil untuk mendapatkan satu pemain. Lynx didapatkan oleh Luxi, dua pemain yang sebelumnya bermain sama-sama di PJV, tapi saat ini berada di dua tim yang berbeda. Linux melakukan healing terlebih dahulu, lemparan utility dilakukan oleh Zaxi menuju pertahanan dari Talon. Meledak di sana, mulai low HP, tapi ada Alter Ego yang join fight. Alter Ego tidak ingin ketinggalan pesta yang sedang dibangun antara Bigatron dan juga Talon. Alter Ego mendapatkan elimination kelima. Waduh, ini ya, gua rasa bukan cuman pemain-pemain dari BTR ataupun Talon yang sedari tadi sedang mempersiapkan jari jemari mereka untuk bisa mencet apapun button yang ada di depan mata mereka atau di device mereka masing-masing. Tapi warganet kita pun juga lagi mempersiapkan jari jemari mereka untuk saat ini. Tapi Alter Ego masih stand strong di sini dengan 3 punggawa mereka. Ada satu threat-no terjadi, harusnya nampaknya dari pemain-pemain dari tim Talon yang terlihat begitu nyata. Kelihatan di depan sana pemain-pemain dari tim Talon, tapi masih belum bisa untuk di-finish. Okta is here, Okta akan coba untuk membabi buta untuk bisa mendapatkan satu pemain dari tim BTR tersebut di atas sana, tapi masih bisa selamat antara kedua belah pihak. Scar L, Okta pelurunya habis, tinggal 9 tadi kalau kita lihat, sehingga harus memanfaatkan sebuah UAV, tapi apa daya Luxi melihat. Ya mungkin kalau gua rangkum aja dari game yang itu tadi, mungkin kita satu buru-buru sih, yang harusnya kalau emang kita mungkin lagi ngelihat gamenya, kita ngebaca gamenya, harusnya kita bisa nyantai dan kayak belakangnya masih gede lah gitu, kurang lebih kayak kita masih punya banyak banget waktu buat nge-explore tanpa harus buru-buru sih. Itu paling kalau dari gua ya kenapa kurang gitu, karena kita buru-buru sih, yang harusnya kita mainnya nyantai kita buru-buru. Full match kan? Harusnya ada full match. Ngambil match 5 lah. Kalau baterai 30%. Ayo guys, sebelum kita tutup hari ini, marilah kita berterima kasih kepada Tuhan atas apa yang telah diberikan hari ini. Semoga hasil hari ini menjadi pelajaran dan menjadi bekal yang baik buat kita mulai hari besok dan seterusnya. Yuk kita tutup hari ini dengan berdoa menurut agama dan cara masing-masing. Berdoa dimulai. Kalau untuk fit in ke dalam tim sebenarnya semua udah mulai cocok lah satu sama lain, cuman mungkin emang di week 1 kemarin itu banyak beberapa momen yang dimana harusnya individu tersebut bisa lebih memaksimalkan, cuman karena emang ada sebuah mistake 1-2 hal dan lain sebagainya, akhirnya di setiap match yang kita mainin itu banyak banget kayak blunder-blunder dari sebuah individu yang akhirnya snowball jadi sebuah permasalahan di dalam tim. Talon! Yang memantau pergerakan dari RRQ2, pemain infonya sudah mulai masuk dan granat yang bakal dipilih terlebih dahulu sudah mulai dimasak matang, akan dilempar menuju ke arah seorang Mercy. Cukup matang tapi tidak bisa mendapatkan knockdown. Hanya sebuah place yang dia lakukan yang diberikan, namun No Mercy mundur ke bagian belakang. Tembakan follow up diberikan, Red Flash bisa mendapatkan satu, ingin mendapatkan kedua dan bisa, ternyata Asa juga ditumbangkan. What a nice shot dari seorang Yanto yang berhasil mengganjal, bahkan korban ketiga juga berhasil dilakukan oleh tim Talon. Wow, ini kalau red face-nya lagi nggak kabur. Intinya aku ada tadi di WA, intinya itu case-nya masih sama kayak kemarin. Ibaratnya kalau posisi nggak bisa hidup semua ya jangan semua pingin main. Makanya kan kenapa aku bilang, ingat kunci perang itu cuma 2. Lu percaya teammates lu percaya sama kualitas individu lu. Kalau udah nggak paham di situ situasi udah nggak bisa apa-apa lagi, yang harus lu percaya apa? Quality individu lu. Gitu. Better lu matinya mati berantem, ketimbang lu mati cabut. Ya, gitu ya prinsipnya. Ya. Dari gua pribadi sih yang pengen gua build itu ya trust lah satu sama lainnya, karena kan
ada Lino baru dan ada Axel juga gitu kan. Mungkin yang harus kita, kalau dari gua sih yang harus kita build banget itu awalnya dari trust dulu, karena apapun plannya gitu kalau nggak ada kepercayaan juga agak susah gitu kita ngejalanin ya kan. Terus kalau gua sama coaching staff sendiri sih visi misi masih sama lah kita masih pengen menang, kita masih pengen juara. Sebenarnya nggak salah sih, menurutku tadi cuma miss-nya karena jatuhnya kayak kita nggak dapet prioritas nggak sih? Iya, tapi Kalau perubahan signifikan dari si Jeruk atau Alvin atau Misery sih lebih ke arah emang proses pendewasaannya udah jauh lebih baik lagi dari sebelumnya, dan dia juga udah bisa mengeluarkan sifat dan karakter asli dia sebagai in-game leader yang sesungguhnya. Jadi itu sebuah progres yang positif, cuman mungkin ada beberapa faktor yang mungkin jadi kayak penghambat kita di week 1 kemarin lah, yang dimana Misery ingin membantu anak-anak biar mereka bisa lebih kreatif, lebih bisa eksplor banyak hal dan lain sebagainya. Jadi Misery banyak ngasih kepercayaan ke anak-anak, dan mungkin itu juga salah satu hal yang menjadi bumerang di dalam tim kita, yang dimana akhirnya ketika si Misery masih kasih kepercayaan sepenuhnya ke anak-anak masing-masing, akhirnya banyak 1-2 hal mistik-mistik permainan dari anak-anak yang bikin dampak yang gede ke dalam tim. Jadi ya itu juga jadi concern kita lah untuk kita perbaiki di week kedua nanti. Tapi timing fire dari Misery juga begitu lengket, dan wah, pelor hijaunya Misery juga udah mulai menipis jauh. Tinggal 5/20 reload bakal dilakukan, dan ini udah klip terakhir dari seorang Rosemary, tapi knockdown berhasil diamankan. Misery bisa mendapatkan 1 Lamborghini tumbang headshot tadi, dan Levis memberikan sebuah threat karena Red Face juga dibuat tumbang, dan K-Mine dia bakal datang dari bagian belakang, jangan sampai menghancurkan fokus dari Talon. No, K-Mine pun muncul. Tiba-tiba ada Yusuf yang datang. K-Mine cukup dekat, kali ini front shoot dia lakukan dan diratakan. The Xavier pulang, poin pulang. Winner chicken dinner untuk tim TALON. Talon Esports, mereka datang untuk Gimana bro, mendapatkan akhirnya bermain dan chicken dinner di match terakhir? Akhirnya bisa chicken, Tas gue mana? tapi Siapa yang jagain? kurang memuaskan karena nanti Besok di match besok terakhir. Main lagi? Iyalah, Apanya kan gak dipakai? semoga Last Chance bisa chicken dari awal sampai akhir, chicken terus, amin. Amin ya, Sa? Amin. Mungkin kalau dibilang kesulitan pasti ada, karena kan balik lagi awalnya kita nge-set itu 4 roster utamanya kan ada Excel di dalamnya, dan Apta kita set sebagai super sub. Cuman karena emang Excelnya lagi berhalangan karena ada ujian sekolah, tryout dan lain sebagainya, jadi di 2 minggu awal ini kita harus benar-benar full fokus lock 4 roster ini, dan kita juga pasti bakal maksimalin yang terbaik, karena kan 3 orang yang ada sekarang itu juga 3 orang dari XPJEV yang dimana sebelumnya kita udah bareng-bareng 1 tahun. Jadi menurutku itu juga bukan terlalu jadi masalah yang besar sih, karena kalau dibilang dari segi chemistry kita udah ada, cuman tinggal memberikan sentuhan-sentuhan tambahan lah dari segi gameplay, terus juga individu dan lain sebagainya. Tapi kalian di dalam bacot kan? Teriak nggak? Akan ingin baca. Selain itu? Ada loh. Tambah lagi mungkin harus lebih aktif lagi aja, mungkin kayak buka map gitu kayak yang Rangel itu masih bisa banyak yang bisa di explore gitu. Harusnya kalian udah mulai ngerti tipikalnya Jeruk gimana. Ibaratnya Jeruk kalau ngasih sebuah statement, Jeruk itu butuh antara validasi biar dia makin yakin buat call ini bener, atau dia butuh sebuah ide yang mungkin lebih baik dari idenya Jeruk. Jadi kalian juga harus lebih responsif. Sebelum kita mulai hari kedua ini, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Talon juara. Seri berhasil untuk men-knockdown 1 pemain Cersia, tapi ternyata Yudo Alliance pulang dan Misery-nya juga pulang.
Kita berpindah kembali menuju ke arah Talon. Berhadapan dengan Boom, satu tembakan. Red Face terlalu terbuka, tumbang satu pemain tersebut. Bahkan tidak hanya Red Face, semua pemain Talon harusnya sudah hilang. Mereka tereliminasi, mereka pulang, tapi Talon pun sudah mulai keluar juga dari shack kecilnya. Tidak ada jalan lain, mereka harus berperang. Sama halnya juga dengan Roy. Maka langsung tabrak aja menuju ke arah rumah yang sudah dihuni oleh Boom. Frenzy keluar, mundur, tarik mundur. Selamat dia, ternyata tidak. Karena Liebe bakal langsung nge-push. Lebih wise aja ngambil keputusan itu terpati buat nyampa doang kah, buat ganggu doang, buat nutup space kah, atau emang mau di commit. Soalnya tadi ya hitungannya space main kita tadi gede banget. Let's go. Is it bro? Juara. Kalau dari segi game ya paling kita mulai coba disiplinin dalam segi hal bermain. Kita kurangin mungkin hal-hal yang kurang penting atau mungkin yang fun-nya gitu kita kurangin sedikit lah, mungkin karena mungkin kadang terlalu banyak fun juga mungkin bisa jadi kurang maksimal hasilnya. Yang lu butuhin cuma tenang doang, itu yang pertama ya. Terlepas Alvin mau cabut atau apa, tapi tadi Jeruk udah sempat keluarin tembakan, ya nggak sih? Keluarin tembakan gitu loh. Nah yang lu yang dibutuhin kalau lagi ngeset kayak gitu tuh cuma tenang gitu, lihat kondisi tenang kayak gitu. Terus juga kayak mau ngeflank tadi ya, keputusan tepat lu ngambil kiri ya. Tapi yang kita butuhin di situ momentum. Pasti mati nggak nih musuh? Ngancam nggak nih musuh? Mana yang lebih ngancam? Bagi jalan atau orang yang nembak teman kita? Gitu. Mana yang lebih ngancam di sini? Jadi harus lebih jeli-jeli di situnya aja. Oke? Gak usah panik, gak usah ini dan lain segala macam, nggak usah terlalu kayak gitu. Ya? Itu doang. Sebenarnya nggak terlalu berpatokan dengan role itu sih kalau kita berdua, lebih ke arah kan aku juga nganggap dia sebagai partner, jadi aku nggak pernah nganggap Doni itu sebagai asistenku. Bahkan mungkin di tim sebelumnya juga ada Coach Sandro, aku nggak pernah nganggap Coach Sandro sebagai kayak pembantu pula. Aku lebih ke arah ya siapapun yang ada di dalam timku, aku nganggap mereka adalah partner kerjaku, dan juga anak-anak ini ibaratnya kayak ya keluarga pula. Jadi kita saling backup satu sama lain, saling nutup kekurangan satu sama lain, dan mungkin apa yang jadi kelebihan Doni, apa yang Doni punya segala macam, aku pasti bakal coba maksimalin itu, dan aku juga bakal nutup kekurangan dia. Problemnya bagiku bukan jago kalian, dan yang harus bukan kalian. Ya, kalau sampai 6 match yang kita bahas raplen, individu berani, raplen, individu berani, tenang, itu terus, itu berarti ya kalian yang sudah memang nggak bisa lagi main. Karena mau gimana pun opsi buat next lebih enak ambil hati ini daripada hati ininya apa. Cuman gue pas screening ini fokus lihat arah sini sih. Iya. Soalnya kan sini mereka bisa lihat. Gimana pun caranya gue nggak ngerti lah. Lu mau aturnya gimana? Udah ngerti cara main kan? Ya, nggak perlu dijelasin kan? Tahu kan mau harus kocok berdua, bertiga, berberapa, 3-1 dan segala macam, atur aja. Ya. Intinya lu harus super Sunday besok. Kembali, Lapar Seven datang di sana. Lalu free untuk seorang Red Face yang ketahuan tidak diendus di mana posisi dari Red Face, dan akhirnya Red Face ditumbangkan oleh dua pemain Bigetron. Talon posisinya kejepit sih dari depan dan belakang. Boom. Adanya bala bantuan. Snipes berada di luar zona. Oh, pemain yang lain sudah berada di dalam zona. Snipes ditinggalkan di luar, tapi ternyata Leaks didapatkan. Talon selesai di peringkat ke-7. To be honest, dari aku sama Doni juga nggak anggap week 1 itu kita banyak melakukan mistake dalam hal strategi, karena menurut kita strategi kita bisa dibilang dapat berjalan dengan baik dan lancar, cuman karena emang adanya misplay kecil yang akhirnya menjadi besar dari masing-masing individu maupun tim, karena kan balik lagi kita nggak bisa menyalahkan 1-2 orang dan sebagainya. Salah si A itu juga artinya salah semua satu tim bareng-bareng, salah si B itu juga artinya salah satu tim bareng-bareng, dan kalau ada kejadian khusus dan lain sebagainya itu juga salah kita bersama as a tim. Jadi mungkin hal simple yang harus mereka ketahui adalah mereka cuma perlu jadi diri mereka sendiri, dan mereka harus bisa cari hype dan sensasi dari turnamen di PMSL kali ini. Karena jujur balik lagi yang sempat aku mention di awal tadi, nggak ada kayak atmosfer atau tekanan atau apapun dari sekitar, jadi kayak vibes turnamennya itu nggak berasa yang sangat kayak biasanya lah, jadi kayak kurang greget, dan itu yang mungkin harus mereka cari sendiri gimana caranya mereka bisa ngebakar diri mereka sendiri. Jadi buat di week kedua secara strategi nggak bakal banyak berubah, karena apa yang kita lakukan di week 1 sebenarnya kemarin udah bener, kita banyak mistake-nya kayak kalah perang dan lain sebagainya, itu juga bakal jadi concern kita, dan ya selebihnya kita masih tetap percaya kita pasti bakal lolos lah ke final.